Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه
واستنى بسنته إلى يوم القيامة وبعد. فيا أيها الهادرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في سورة أخرى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, saudara-saudaraku Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali syukur dan puji kita persembahkan kepada Allah Jalla Jalaluh di hari yang penuh dengan keberkahan kemuliaan ini, Sayyidul Ayyam. Allah Ta'ala masih menganugerahkan, mengkaruniakan kepada kita nikmat sehat wal afiat jasmani dan rohani, nikmat halawatul iman, nikmat manisnya kita hanya mengabdi dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buktikan salah satu syukur kita atas nikmat-nikmat tersebut di antaranya siang hari ini berbondong-bondong kita datang ke ruangan ini untuk melakukan dan menegakkan salat fardu Jum'ah 2 rakaat berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah, amal soleh kita satu pekan yang lalu sampai bertemu dengan hari Jumat ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Khilaf, dosa, kealfaan dan kekurangan kita Allah maafkan dan Allah ampunkan. Allahumma amin. Selanjutnya mari sama-sama kita sampaikan salawat, salam cinta dan rindu kita kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia komitmen mengikuti jejak langkah risalah-risalah beliau. Kelak semoga kita diakui menjadi pengikut dan umatnya bisa mendapatkan syafaat beliau di padang mahsyar. Allahumma amin. Selanjutnya khatib berwasiat pada khatib pribadi dan kepada semua saudara-saudaraku sedang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Hayya nujaddidu imanana wa nausah. Mari pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang berharga ini, kita berbaharui kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, kata Allah, karena sebaik-baik bekal yang kita nanti bawa menghadap Allah adalah keimanan, amal saleh dan ketakwaan. Selanjutnya khatib mengambil tema melalui mimbar Jumat siang singkat kali ini, arba'atu masyakil wa arba'atu hulul fil Qur'anil Karim. 4 problematika masalah sekaligus 4 solusi yang diberikan oleh Al-Quranul Karim. Dalam prolog khutbah pertama tadi khatib menyetir firman Allah, yaitu dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 82. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وننزل من القرآن, kata Allah, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu, bentuknya umum, general, sesuatu huwa syifa'ul, yang menjadi penawar, wa rahmah, dan menjadi rahmat, kasih sayang, lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidul zalimina illa khasarah, dan Al-Quran tidaklah menambahkan kepada orang-orang yang zalim di dunia ini kecuali kerugian, kata Allah. Yang menjadi catatan khatib dan kita semua pada mimbar Jumat siang kali ini adalah ma huwa syifa. Quran itu menjadi penawar, obat, kata Allah, baik secara obat secara abdan, fisik, ataupun secara non fisik. Ada 4 kata ulama.
Kalau kita punya penyakit, masalah ini ada penawarnya dalam Quran. Karena Quran tadi, salah satu fungsi Quran diturunkan Allah Ta'ala adalah syifa. Bukan menggunakan redaksi dawa obat, tapi syifa, penawar. Berbeda dalam bahasa Arab antara kalimat redaksi syifa dengan dawa. Kalau syifa dia lebih dahsyat daripada dawa. Yang pertama kata ulama, qala ulama, iza butulita bisyahawat faraji hifazaka ala salawatil khams. Kalau anda ada masalah, masalahnya apa? Memperturutkan hawa nafsu sebagai Tuhan di dunia ini. Hawa nafsu yang konotasinya jelek, hawa nafsu ammarah. Apa penawarnya? Ada orang yang terus mengikuti hawa nafsu terus. Kata para ulama, faraji hifazaka ala salawatil khams. Review kembali, tengok kembali sebagaimana engkau mendirikan solat 5 waktu, memaintain 5 waktu solatmu bagaimana. Jadi 5 waktu solat yang kita tegakkan itu menjadi penawar agar kita tidak nyelempeng dari on the track. Kata ulama, kalau kau ikuti hawa nafsumu yang amarah syaitan, maka penawarnya adalah solat. Sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala dalam surat 19 surat Maryam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kata Allah, nanti ada di kemudian hari kelompok generasi yang adha'us salat, menyanyiakan salat 5 waktu. Kalau orang sudah menyanyiakan 5 waktu solatnya, tidak dia rawat, dia tidak maintain 5 waktunya, apa akibatnya? Wattaba'u syahawat, dia akan mentuhankan hawa nafsunya, yang konotasi hawa nafsunya ini adalah hawa nafsu yang jelek. Maka penawarnya adalah solat. Yang kedua jamaah, melalui Jumat mimbar siang singkat hari ini, idza ahsasta bil qaswah wa su'il khuluq wasyaqa wa 'adam at-tawfiq faraji alaqata wa birraka bi ummik. Allahu akbar. Kalau kau dalam hidup merasakan hati yang keras, qaswatul qulub, Nabi teladan kita hatinya lemah lembut. Anas bin Malik sebagai asisten pribadi beliau 10 tahun jamaah Jumat mendampingi Rasul, tak pernah sedikit pun dibentak lagi. Lima fa'alta hada ya Anas, kenapa kau kerjakan yang ini? Lima lam taf'al hada ya Anas, mengapa kau tak kerjakan? Tak pernah saya mendengar sedikit. Itulah teladan Rasulullah SAW. 10 tahun saya mendampingi Rasulullah, kata Anas. Kalau kau merasakan hati yang keras, perangai akhlak yang buruk, tak ada kemudahan dalam hidup, apa kata ulama? Faraji alaqataka wa birraka bi ummik. Review kembali, periksa kembali sejauh mana baktimu, berbuat baikmu kepada mamamu. Allahu akbar. Ibu keramat jemaah sekalian dalam hidup kita. Orang tua adalah setelah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana dalam Quran. Sembah Allah, jangan kau sekutukan sedikit pun Allah. Berbuat baik kamu kepada orang tua. Dia level yang kedua setelah vertikal kita kepada Allah, orang tua. Ridullah fi ridul walidain dalam hadis. Keridhaan Allah itu paralel dengan keridhaan kedua orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Kemurkaan Allah juga berbanding lurus dengan kemurkaan dengan orang tua. Kalau ada masih orang tua kita hidup, berbaik-baiklah kita kepada orang tua agar hati kita lembut dan dimudahkan Allah semua urusan kita. Disitulah rahasia firman Allah kembali dalam surat Maryam surat 19 ayat 32, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiya. Dan Allah perintahkan saya untuk berbuat baik kepada mama saya, kepada ibu saya. Setelah saya berbuat baik kepada ibu saya, wa lam yaj'alni jabbaran syaqiya. Allah memberikan janji, Allah tidak menjadikan saya sengsara dalam hidup dan tidak menjadikan saya orang yang hatinya keras. Jamaah sekalian, ada kisah di zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat yang mau ikut berjihad, berjuang di jalan Allah. Kemudian Rasulullah bertanya, ahayyun walidu, masihkah hidup orang tua, ayah dan mamamu?
Faqultu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, masih hidup. Apa kata Rasulullah? Faraji, balik kau, tak usah kau ikut berjihad di lapangan. Wa ahsin ilaihim, berbuat baik kau kepada orang tua mama dan ayahmu. Itu setimpal dengan pahala riwayat seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Intinya hati yang keras, susahnya hidup, sebanding lurus durhakanya kita kepada orang tua. Makanya doa mama itu keramat dalam hidup ini. Siapa-siapa antara kita yang masih punya hidup mama atau ayah, berbaik-baiklah kita kepada orang tua. Menyesal kalau sudah tidak ada. Bagaimana caranya? Berbuat baik, ramah. Kalau ada rezeki kirim rezeki ke kampung. Kalau sudah meninggal, doakan. Wasiat-wasiatnya kita tunaikan. Sedekah atas nama kedua orang tua dan lain sebagainya. Yang ketiga sebelum terakhir jamaah, idza sya'arta bid-dhiq wa dhanki fil 'aish faraji' 'alaqatuka bil Qur'an. Jika Anda ada orang merasakan depresi dalam hidup, tertekan, kesempitan, review kembali sejauh mana interaksimu di dunia dengan Al-Quranul Karim. Makanya Allah mengatakan tadi, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ma di sini isim nakirah, umum dia. Allah redaksikan secara umum. Apa saja Quran menjadi penawar, baik yang berupa badan yang bisa ditengok dengan mata ataupun kejiwaan, adalah penawar dalam Al-Quranul Karim. Kalau kamu merasakan depresi, tertekan, tekanan hidup, sempit dalam hidup, periksa kembali hubungan kita dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah menjadi petunjuk bagi kita, membacanya, kita tadabburinya, kita hafalkan dan kita amalkan. Allah Ta'ala berfirman, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari Quran, hidupnya akan sempit, kata Allah. Sempit sesempit-sempitnya. Dan yang terakhir jamaah, masalah kemudian langsung diberikan penawar oleh Allah. Idza ahsasta bi'adami tsabat 'alal haqq wal ittirab. Kalau kau tidak merasakan ketegaran dan keteguhan di atas prinsip kebenaran, ada orang yang ragu. Idza ahsasta bi'adami tsabati 'alal haqqi wal ittirab. Kalau Anda tidak pede dengan prinsip kebenaran, faraji tamthidaka wa fi'lataka lima tasma'uhu minal mawa'iz. Maka review, tengok kembali sejauh mana engkau mengamalkan dari apa-apa nasihat-nasihat kebaikan dari Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan singkat materi khutbah ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'du. Ikhwatal iman, usikum wa iyaya bittaqwallahi fa inna taqwa madarus sa'adati wal falahi fid dunya wal akhirah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali وعن الصحابة أجمعين وأن معهم بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله